Shalom Kak, kali ini saya akan menceritakan kesalahan saya. Kesalahan saya adalah melawan kakak saya. Dan cara mengatasinya adalah dengan cara meminta maaf. Terima kasih. Shalom Kak, saya akan menceritakan tentang pengalaman saya bertengkar dengan adik saya. Waktu itu saya bertengkar dengan adik saya karena suatu perbuatan. Lalu kami menyelesaikan masalah dengan cara meminta maaf. Terima kasih. Shalom Kak, saya akan menceritakan kesalahan saya. Saya pernah berantem bersama adik saya. Cara mengatasinya adalah meminta maaf. Terima kasih. Shalom Kak, selamat hari Minggu. Nama saya Jeremy Yusef Noah. Saya akan menceritakan pengalaman saya ketika bersalah. Suatu hari saya ingin mengambil gelas dan saya tidak sengaja menyenggol gelas yang berisi air. Cara memperbaiki kesalahan tersebut, kita harus lebih berhati-hati dalam mengambil sesuatu. Selamat hari Minggu, saya akan menceritakan kesalahan yang pernah saya perbuat. Saya pernah berantem dengan teman. Saya dan teman tidak mau bermaaf-maafan. Akhirnya saya berminta maaf ke teman saya yang duluan. Akhirnya kami sudah bermaafan. Kita lanjut bermain. Terima kasih. Shalom, saya akan menceritakan kesalahan saya yang sering saya lakukan. Ketika saya bermain, saya tidak ingat waktu sehingga orang tua saya memarahi saya. Cara memperbaiki kesalahan saya adalah saya harus membuat jadwal kegiatan setiap hari saya agar saya dapat membagi antara belajar dan juga bermain. Terima kasih. Saya akan menceritakan pengalaman saya terhadap masalah saya. Masalah saya adalah mencontek ulangan teman. Cara mengatasinya adalah dengan belajar lebih giat lagi. Shalom, saya akan menceritakan pengalaman kesalahan saya. Waktu itu saya dan adik saya berebut suatu mainan, membuat mama saya marah. Cara memperbaiki kesalahan saya dan adik saya saling memaafkan dan saling menyayangi, dan saya mengakui kesalahan saya. Shalom, saya akan menceritakan kesalahan saya. Kesalahan saya adalah pernah berantem dengan abang. Cara mengatasinya adalah saya berdoa dan meminta maaf. Terima kasih. Hai, nama saya Lunar. Saya mau menceritakan pengalaman tentang kesalahan saya. Saya pernah berkelahi dengan adik karena memperebutkan suatu hal, sehingga membuat mama saya marah. Cara memperbaiki kesalahan saya mengakui kesalahan saya. Saya meminta maaf kepada adik dan saya meminta maaf kepada orang tua. Saya berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mau merubah sikap saya agar tidak mudah marah-marah. Shalom, kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya saat berbuat kesalahan. Di waktu itu saya bertengkar dengan kakak saya dan saya tidak mau minta maaf, padahal saya yang bersalah. Dan cara mengatasinya, saya berdoa dan berusaha untuk meminta maaf kepada kakak saya. Dan akhirnya kakak saya memaafkan saya, dan saya dan kakak saya berbaikan. Terima kasih. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya saat berbuat salah. Waktu itu saya pernah berantem dengan adik saya karena ingin merebutkan suatu benda. Lalu kami berantem karena terlampau kesal. Tetapi tidak lama kemudian kami meminta maaf karena kami menyadari bahwa kita sebagai saudara harus saling akur, tidak boleh berantem. Terima kasih. Kak, nama saya Destasi. Terus aku akan menceritakan pengalaman aku membuat kesalahan. Di hari libur, hari Sabtu, aku bermain congklak bersama adik saya yang bernama Rido, dan
saya melakukan curang dan adik saya nangis. Dan cara melakukannya untuk meredakan nangis adik saya, meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Terima kasih. Hari ini saya akan menceritakan kesalahan saya. Kesalahan saya adalah melawan orang tua. Dengan mengatasi masalah ini adalah saya berjanji tidak akan melawan orang tua lagi dan saya meminta maaf kepada orang tua saya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat pekerjaan atau tugas-tugas adik-adik minggu lalu nih. Sekarang kita mau ke bagian dulu. Kita angkat satu pujian kita, lagu Segala Puji Syukur.
dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Aku sungguh benar.
Selamat hari Minggu. Semoga adik-adik sekalian sehat semua ya. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitabnya di Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Oke. Jadi di sini firman Tuhannya tentang Tuhan Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Tema minggu hari ini adalah disambut dengan sorak-sorai. Jadi sebelumnya Tuhan Yesus itu berada di kota Yeriko. Di kota Yeriko tersebut Tuhan Yesus telah melakukan banyak mukjizat, sehingga ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, mereka menyambutnya dengan sukacita. Dan juga mereka mengetahui bahwa Lazarus yang telah mati dibangkitkannya dari antara orang mati. Maka dari hal inilah mereka sangat berantusias dan senang sekali ketika sang idola atau orang yang terkenal, atau ibaratnya zaman sekarang itu dibilang lagi viral-viralnya nih saat itu, Tuhan Yesus itu datang ke Yerusalem. Mereka menyambutnya dengan sukacita dan para orang Yerusalem mengucapkan Hosana, artinya berilah keselamatan, sambil menggunakan ranting pohonnya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Mereka mengucapkan hal ini dengan penuh sukacita. Dan di saat Tuhan Yesus menaiki keledai tersebut, mereka menggunakan ranting pohon palem, dan juga ranting pohon palemnya itu juga ditaruh di sepanjang jalan. Bahkan ada juga yang menggunakan bajunya agar nanti saat keledainya lewat, di atasnya itu ada ranting pohon dan juga baju. Tujuannya apa, Dek? Biar kakinya keledai itu tidak terkena tanah. Jadi kalau artis-artis kan red carpet. Nah, ini tuh red carpetnya Tuhan Yesus beda. Red carpetnya Tuhan Yesus itu ranting pohon palem sama baju. Nah, dan juga di sini murid Tuhan Yesus sangat bangga sekali. Karena apa? Mereka kan dekat sama Tuhan Yesus gitu. Mereka bangga, wah, orang yang dekat sama kami diidolakan oleh banyak orang gitu. Jadi para orang-orang Yerusalem sangat senang karena orang yang mereka idolakan atau sang pembuat mukjizat telah datang ke kota Yerusalem. Mereka memiliki harapan ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Harapannya adalah Tuhan Yesus memberikan mereka kebebasan, dan juga mereka berharap Tuhan dapat memerintah Israel. Nah, tapi ketika Tuhan Yesus sangat disayang, terus sangat disambut dengan sukacita, ada yang gak senang. Siapa itu gak senang? Yang gak senang itu adalah orang-orang Farisi. Mereka tidak senang kepada Tuhan Yesus karena mereka merasa tersaingi. Karena sebelum Tuhan Yesus datang, orang-orang Yerusalem itu sangat mengidolakan orang Farisi, atau mereka hormat kepada orang Farisi. Tapi karena Tuhan Yesus datang, mereka ibaratnya sudah tidak diperdulikan lagi, karena seluruh dunia sudah menyambut Tuhan Yesus, ya adik-adik ya. Nah,
Di sini kakak juga mau menceritakan Tuhan Yesus itu menggunakan keledai. Kenapa Tuhan Yesus tidak menggunakan si raja hutan atau singa ataupun kuda yang gagah? Tapi di sini adalah Tuhan mengambil seekor keledai muda. Keledai itu melambangkan kesederhanaan, kerendahan hati, dan damai, ya adik-adik ya. Jadi keledai ini ada artinya juga deh kenapa Tuhan memilih keledai ya sayang ya. Nah di sini kan mereka sangat mengidolakan Tuhan dan mereka melakukan penyambutan yang meriah dengan memberikan baju tadi sama ranting pohon. Nah adik-adik ingat gak Raja Salman datang ke Indonesia? Bagaimana penyambutan kita warga Indonesia, presiden, menteri-menteri? Raja Salman disambut dengan apa? Disambut dengan disiapkan mobil-mobil mewah, terus disiapkan hotel yang paling mewah di Bali, terus disiapkan juga makanan-makanan lezat, dan juga dia kesini naik pesawat yang bagus. Tapi Tuhan Yesus kan Tuhan ya, sebenarnya bisa lebih dari Raja Salman gitu, nggak harus naik keledai. Tapi Tuhan sangat rendah hati sekali. Dia menyetarakan dirinya dengan manusia dengan menaiki apa? Dengan menaiki keledai yang melambangkan kesederhanaan. Nah, di sini adik-adik bisa melihat penyambutan warga Indonesia atau Pak Presiden, Menteri semuanya menyambut Raja Salman dengan hormat, dengan menghargai, memberikan fasilitas yang terbaik ataupun yang pokoknya yang terbaik semuanya deh disiapkan untuk Raja Salman. Begitupun Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sebenarnya sudah datang di Yerusalem, tapi Tuhan Yesus juga sudah datang ke mana selain ke Yerusalem? Sudah datang ke dalam hati kita. Tuhan Yesus sudah ke dalam hati kita. Gimana sih Kak respon kita menyambut Tuhan Yesus? Responnya adalah, ini firmannya buat kakak juga. Respon kita untuk menyambut Tuhan Yesus yang telah datang ke hati kita adalah seperti kita melakukan hal-hal yang positif, meninggalkan hal-hal yang negatif, meninggalkan sifat-sifat lama kita, dan juga kita melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Karena apa dek? Seperti orang yang kita idolakan saja, misalnya ada tulang kalian nih, orang Batak pagi kalau ketemu tulangnya kan dihargai banget tuh, dihormatin. Kayak ketemu tulang, nanti tulangnya mau datang, entah namborunya, bapak udahnya, bapak tuanya mau datang, pasti pada heboh ya. Misalnya mamanya udah masak saksang, arsik, pokoknya rumah dirapiin. Nah begitu, apalagi ini yang datang itu Tuhan Yesus. Jadi kita benar-benar penyambutannya dengan apa? Dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang ancungan jempol ya adik-adik ya. Jadi adik-adik, dari hal ini intinya adalah Tuhan Yesus telah datang ke hati kita. Mari kita sambut Tuhan Yesus dengan hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif ya adik-adik ya. Dan juga kita harus mencontoh dari lambang si keledai. Apa tadi lambangnya? Tentang kesederhanaan, damai, dan kerendahan hati. Oke. Sekian firman Tuhan dari kakak, dan kakak juga mau memberikan tugasnya gampang sekali. Nanti adik-adik tolong tuliskan di bukunya, ada 2 nih tugasnya ya. Boleh tuh dari satu soal, misalnya mau bikin 3, 4, 5, 10 boleh ya. Dari satu soal yang pertama adalah ada 2 soal ya. Soal yang pertama adalah, apa sih respon apa yang telah orang Yerusalem lakukan ketika sang idola, orang yang paling spesial yaitu Tuhan Yesus datang? Hal apa yang mereka lakukan? Terus yang kedua itu adalah hal-hal apa saja yang kalian lakukan ketika idola kalian datang. Misalnya tulang kalian datang, opung, ataupun namboru bapak udah kalian misalnya ya. Hal-hal apa saja yang kalian lakukan di saat idola kalian datang ya. Oh iya, yang ketiga ada lagi 3 ya. Harapan apa saja yang kalian ingin ucapkan kepada Tuhan Yesus ya. Jadi kakak simpulkan tugasnya ada 3. Yang pertama adalah
respon apa yang orang Yerusalem lakukan ketika Sang Juru Selamat Tuhan Yesus datang ke Yerusalem? Responnya apa? Tolong adik jelaskan. Yang kedua, hal-hal apa saja yang kalian lakukan ketika yang kalian idolakan datang? Ya, yang kedua. Yang ketiga, apa harapan kalian kepada Tuhan Yesus? Ya, nah ini kan masih suasana tahun baru ya, adik-adik ya. Apalagi kemarin abis ada apa? Tahun baru Imlek. Meskipun kita yang ngerayain. Nah ya, ini kan masih suasana tahun baru. Pasti kalian punya dong harapan-harapan apa saja yang kalian ingin utarakan kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi bagaimana harapan tersebut kalian apa? Kalian bawakan dalam doa, usaha, dan berbuat baik. Oke adik-adik ya, tetap semangat untuk adik-adik sekalian, dan jangan juga bosan-bosannya mendengarkan firman Tuhan melalui online sekolah minggu. Dan adik-adik tetap semangat untuk daring sekolahnya meskipun lagi online ya, tetap semangat belajar, dan juga tetap semangat meskipun lagi online seperti ini untuk di sekolah walaupun dan juga sekolah minggu. Oke adik-adik, jangan lupa menyerahkan harapan kalian kepada Tuhan Yesus dengan melakukan hal yang baik. Itu saja firman Tuhan dari kakak. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, kami bisa dapat belajar Tuhan Yesus bahwa Engkau telah hadir di hati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menyambut Engkau Tuhan Yesus dengan menyambut Sang Juru Selamat dengan hal-hal yang baik dan hal yang positif. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami di masa studinya. Kau berkati Tuhan Yesus untuk sekolah, Engkau berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran Bapa. Dan Kau juga berkati adik-adik kami yang sudah kelas 6, yang akan mungkin melakukan ujian tryout untuk persiapan praktek sekolah. Kau berkati Tuhan Yesus, Kau lancarkan Tuhan Yesus, berikan mereka kepintaran juga. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk orang tua, kedua orang tuanya Tuhan Yesus, dan orang tuanya Kau berikan mereka kesehatan, panjang umur, dan juga Kau berkati Tuhan Yesus pekerjaannya. Berikan mereka berkat Tuhan Yesus untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus adik-adik dan juga orang tua dan semua Tuhan Yesus. Tuhan, berkati kami agar kami menjadi orang yang memiliki kedamaian dan kerendahan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sekalian. Jangan lupa tugas-tugasnya ya diserahkan, ditulis ke dalam buku, ada 3 tugas. Oke, terima kasih adik-adik. Dadah. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Bye. Adik-adik, sekarang tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Temanya tentang apa sih hari ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa kan yang hari ini? Temanya tentang disambut dengan sorak-sorai. Nah, kakak mau ringkas adik-adik. Di tema ini itu Yesus itu dikedudukan di kota Yerusalem. Nah, maksudnya apa sih kak dikedudukan? Maksudnya itu adalah Yesus disambut baik di kota Yerusalem. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita semua sebagai anak Tuhan, kita harus menyambut Tuhan Yesus dengan cara apa Kak? Dengan cara berperilaku baik. Contohnya lebih sering ke gereja, sekolah minggu, terus jangan berbohong, jangan mencuri, jangan nakal dengan orang tua maupun sesama. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Ayo Bang.
memimpin doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, terima kasih di hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami meminta untuk COVID-19 ini cepat hilang dari bumi ini agar kami bisa beraktivitas kembali dan beribadah kembali di rumah-Mu ya Tuhan. Dan jauhkanlah kami dari maha bahaya dan ampunilah dosa-dosa umat-Mu ini agar tak terhalang kasih anugerah-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh dipersiapkan persembahannya, atau persembahan adik-adik ditransfer melalui rekening gereja, atau bisa diserahkan langsung ke gereja melalui orang tua. Nah, kita akan bernyanyi lagu Bila Kau Pantas Melanda Hidupku. Ayo Bang. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.